Hai, balik lagi bersama gue Ronald di channel gue. Pada video kali ini, gue nggak sendiri lagi, tapi gue bersama dengan Iren. Oke, jadi Iren ini adalah istri gue. Jadi di sini kita mau coba bahas satu topik yang lumayan viral nih. Ini produknya salah satu produk yang branded, tapi lumayan viral dari segi pelayanannya. Nah, sebelum kita bahas ke sana, tadi gue sempat ngeliat satu video di TikTok yang gue tunjukin ke Iren. Jadi Iren bisa ceritakan video yang tadi kita ngeliat. Jadi Ronald ngasih lihat video TikTok yang lagi viral gitu ke gua. Isinya tuh tentang pelayanan di salah satu, boleh sebut merek? Sebut aja nggak apa-apa sih. Jadi pelayanan di iBox Senayan City itu yang kurang bagus lah gitu. Jadi kayak komplain dari si customernya. Iya, jadi salah satu pelayanan yang terbilang brandnya udah lumayan gede nih, iBox, mereknya Apple. Tapi pelayanan dari pelayanan dari si karyawannya itu terhadap konsumen itu sangat tidak baik sekali. Jadi Rona nggak percaya gitu aja itu videonya, apakah si customernya itu cuma penilaiannya subjektif atau emang pelayanannya emang buruk. Jadi kita coba cek ke Google, kita coba lihat review store-nya, ternyata ratingnya cukup tinggi sih. Enggak sih kalau menurut gua. 3,4 dengan 270 review yang dicatat di Google-nya aja. Jadi kita hanya bisa ngeliat by digital aja. Kita nggak bisa ngecek langsung nih. Tapi kalau teman-teman pengen nih kita ngecek langsung secara langsung ke sana, teman-teman bisa request. Tapi kita ngelihat ini by Google aja dengan rating 3,4. Mungkin kita coba mulai dari review yang paling baru. Jadi review terbaru. Oh, terbarunya bikin bintang 1 dong. Wow. Ada yang kasih komen, ada yang enggak sih. Dan yang paling baru 47 menit 47 menit yang lalu. Nyesel beli iPhone di sini, pelayanan buruk, no recommended. Ya, ada juga yang di sini. Ini lumayan panjang nih. Oh iya, panjang. Yang panjang seru ya. Ya mau gue yang bacain? Boleh, lo aja yang bacain. Katanya pas, ini bintang 1. Pas gue dateng gak ada welcome-nya. Pas gue udah pegang-pegang HP di display juga gak ada yang gubris atau tanya. Malah gue dilirik aneh kayak mau nyopet atau maling. Nyala walaupun style gue beli di Tanah Abang gak gitu juga kali. Padahal gue cuma mau nanya, Kak iPhone X atau 11-nya masih ada, bisa pakai kartu kredit kan? Kalaupun bisa pasti gue kan langsung ya udah Kak bungkus langsung ke pembayaran. Cuman karena gak ditanggepin, jadi ya udah gue keluar aja. Gue sama kalian sama-sama kerja di pelayanan atau sales. Gue tau kok kalian berapa gajinya dan sistemnya kayak gimana. Wah. Jadi apa ini perasaan dia doang dia pakai style Tanah Abang? Mungkin. Berarti kalau kayak gue mungkin gak digubris juga ya. Ya mungkin juga gue gak akan digubris karena penampilan gue itu rada gembel ya. Gue gak selalu memperhatikan penampilan sih. Terus di sini juga ada. Oh iya benar. Ini ada lagi yang bintang 1 katanya, tell the staff not to judge person by its looks. Berarti lumayan banyak sih yang komen kayak gitu. Ini 1 jam yang lalu nih dari Pradana. Staffnya jangan sok kaya. Iya sih ya. Oke. Staffnya nggak bermaksud gitu juga kayaknya. Iya mungkin ya. Terus di sini Cuma ada penilaian orang sih. Ada dari Sabaha MS. Di sini untuk pemiliknya coba di training lagi staffnya. Coba cross check, lihat video yang lagi viral. Buktikan dengan di lapangan buat mbak staffnya selamat. Oh mungkin dia lihat TikTok. Iya. Itu. Ini nih ada yang komen Karena nih. di TikTok kan mbaknya kan yang viral ya. Mbak nggak terlalu kelihatan sih si mbaknya. Di sini ada nih lucu nih. Ada Kairo Fikri. Jai, ini iBox yang lagi viral di TikTok ya. Jadi ternyata nasibnya sama kayak gua nih. Jadi gua melihat dari TikTok videonya. Jadi gua iseng-iseng buat cari tahu nih. Ada juga berarti nih. kita harus lihat ya emang dia datang ke situ, bukan yang cuma lihat TikTok terus tulis review. Coba kita lihat ya, yang tadi kita sempat baca. Ada sampai fotonya itu. Kayaknya itu enggak terbaru deh. Ini enggak ya? Ini ada yang ngomong lagi, jangan lihat dari penampilan. Ini mungkin orang-orang yang sama seperti kita
yang yang dapat informasinya dari TikTok ya. Buat Mbak, staff iBox Senayan City, jangan lihat dari penampilannya dong. Giliran yang penampilannya bagus dilayanin situ, cuma staff kalau bukan yang punyanya. Nggak Kita coba jelas itu nggak tahu pengalaman dia pribadi atau cuman komen. kita buktikan nih, apakah yang terjadi sekarang itu benar-benar terjadi juga beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Nggak ada tanggalnya sih. Oh ada 11 bulan yang lalu. Ada ya, 11 bulan yang lalu. Jadi 11 bulan yang lalu dari tanggal hari ini, tanggal 24, dari tanggal 25 Desember 2020. Natal Oke? ya. Pas di hari Natal loh kita bikin konten ini. Katanya 11 bulan yang lalu itu worst iBox ever. Beli iPad and Apple Pencil tapi CS atas nama Gani nggak menguasai produk dan ketika unboxing Apple Pencilnya nggak berfungsi. Untuk mengganti produknya lama banget, alasan approval dan lain-lain. Itu kan urusan admin ya, cuma ini customer udah nunggu dianggurin hampir sejam. Alasan nunggu approve cuma si Gani ini ketahuan cuma duduk-duduk doang di gudang nggak lagi beli. Oh, nggak lagi beli di sini ya, dia nggak mau lagi beli di sini. Itu dari siapa ya? Rizky Kurniawan. Rizky 11 bulan Kurniawan. yang lalu. Bintangnya dia kasih bintang 1. Jadi Ya yang komplain pasti bintang 1 sih. kita nggak akan ngelihat bintang yang bagusnya. Di sini ada beberapa juga orang yang ngasih bintang 5 di 2 tahun yang lalu. Tapi kita coba cross check dengan banyak juga keluhan-keluhan. yang bilang nggak pernah angkat telepon. Beberapa orang bilang begitu. Jika emang itu terjadi, benar-benar terjadi, kalau kata gue sih rada sesuatu hal yang nggak pantas ya untuk seorang karyawan yang cuma kerja. Terus gayanya seperti itu sih kalau menurut gue pribadi. Nggak tahu nih kalau menurut teman-teman. Teman-teman bisa komen tuh. Di sini juga mereka cantumin nomor teleponnya, tapi beberapa komentar juga ternyata pada nggak diangkat ya. Iya. Ada lagi nggak itu ya? Ini sih 9 bulan yang lalu. Tapi ini udah agak lama juga ya. Lumayan lama Berarti sih, kalau 9 udah bulan. agak lama ini kan TikToknya belum viral. Berarti ini testimoninya asli. Testimoninya asli nih. Katanya hari ini sekitar jam 1 siang saya mau transaksi beli MacBook Pro menggunakan installment. Namun tidak bisa. Kemudian saya hubungi bank. Dan dari pihak bank menyampaikan tidak ada masalah dengan kartu saya. Dari pihak bank, iBox diminta mengecek mesin edisinya. Namun sales perempuan ogah-ogahan melayani atau mengkonfirmasi ke servis edisinya. Sedangkan setelah saya jelaskan untuk dicek, yang saya ajak bicara tidak langsung merespon. Ada saat dimana saya harus telepon lagi ke banknya dan lagi-lagi sales perempuan yang saya ajak bicara malah mengoper ke orang lain padahal dia sedang memegang telepon tersebut dan tidak melakukan apa-apa. Akhirnya setelah 2 jam saya menunggu tanpa ada tindak lanjut dari iBox, akhirnya saya mencoba membeli di tempat yang lain. Dan ternyata bisa, dan lancar tanpa ada hambatan. Semoga dengan kritikan ini, iBox kedepannya bisa lebih memperhatikan pelayanan dengan melakukan training pelayanan kepada karyawan dengan baik dan benar. Lumayan panjang ya. Begitu niatnya dia. Itu atas nama siapa? Agustin. Wah. Jika Agustin nonton video ini, Agustin mungkin bisa komen di video kita. Terus di sini juga ada lumayan panjang nih gue dapet nih. Ini 1 tahun yang lalu. Di sini atas nama Bunga Gasani. Jadi di sini dia bilang, the worst staff ever named Vicky. Saya sebagai loyal customer sangat kecewa ketika pelayanan dan attitude dari staff iBox ini. Waktu itu kondisinya iBox Gadget Fair saya berencana untuk membeli MacBook Pro. Saya sudah melakukan survei harga 2 kali di hari Rabu. Dan yang melayani saya waktu itu selalu Vicky. Dari awal dia bilang harganya adalah 28.499, sekitar 28.500 lah ini. Kalau pakai kartu kredit bayarnya karena lagi promo. Jadi kalau pakai kartu kredit sekitar 28.500. Nah, ketika saya ingin membeli di hari Minggu, harga yang diberikan Vicky yaitu 28 juta pas nih. Harga langsung diminta, diambilin barangnya dan bayar di kasir. Namun sesampai di kasir harganya menjadi 29.500. Jadi 29.500 kurang 1.000. Saya bingung karena dari awal disebutkan 28 juta. Manajer dan staf kasirnya kemudian memanggil Vicky untuk memberikan penjelasan karena harga yang diberikan ternyata salah. Namun ketika saya meminta penjelasan dia terus mengelak dan tidak merasa bersalah ataupun minta maaf. Sampai harus saya desak dulu.
Dia malah membela diri dengan bilang, kemarin saya lihat kakaknya catat harganya di HP kan. Saya bilang kan 29 juta bukan 28 juta. Saya mencatat, tapi saya sudah hapus. Lagi pula mas bilang kan 28 juta. Saya nggak mungkin salah dengar karena saya 3 kali kesini dan teman saya juga dengar itu. Dengan nada nyolot dia bilang, ya udah nggak ada bukti. Wow, keren staff kayak gini. Sangat berani dan membuat barang tidak laku. Lebih parahnya lagi dia bilang, Belum tentu juga. Gak boleh gitu, anak gak boleh ngomong gitu. ini kan berdasarkan yang ketik ini kan. Jadi gue nggak menambahkan atau mengurangkan apa yang dia masukin ke sini. Dia nggak jadi beli emang. Lebih parahnya lagi dia bilang ya udah kalau nggak mau lagi jual lagi ke lebih parahnya lagi dia bilang ya udah kalau nggak mau saya jual lagi ke customer lain sambil memindahkan MacBook Pro saya dari atas meja ke laci di bawah kasir. Wow. Lanjut Iran baca. Lalu saya minta dia untuk memanggil bosnya, namun tidak dipanggil juga, malah pergi dan sok sibuk. Ketika saya mau bayar dengan gaya sok sibuknya dan ada suara yang nyolot, dia bilang, nggak tahu ya masih ada atau nggak promonya, kan dari tadi banyak yang antri. Padahal kondisi saat itu saya berada di kasir paling depan dan hanya ada satu orang pembeli lainnya yang juga komplain dan marah-marah ke Vicky ini. Saya tidak habis pikir kenapa orang seperti ini bisa bekerja di iBox. Jujur saya tidak mau ke iBox lagi kalau masih ada staff yang namanya Vicky ini. Atau staff-staff lainnya yang attitude-nya sama kayak dia. iBox definitely has some issue with staff recruitment. Setelah saya baca review dari beberapa iBox lainnya, ternyata emang banyak staff yang attitude-nya sangat-sangat tidak sopan dan arogan seperti Vicky ini. Oke. Jadi udah lumayan banyak. Panjang banget. Ini lumayan panjang dan kita nggak mau baca lagi karena sangat banyak ternyata yang komen bintang 1 dan komennya sangat serius seperti ini. Juga ada fotonya ini. Jadi kita akan tayangkan fotonya. Ya jadi kita di sini bukan cuma sekedar gosip Iya. atau ngomongin ke orang, tapi dengan TikTok yang viral ini tuh Rona langsung keinget sama salah satu aspek yang harus diperhatiin di dunia retail. Iya, contohnya adalah aspek yaitu bagaimana pelayanan kita atau SOP yang kita terapkan di usaha kita. Kalau kata gua ya di sini iBox itu pelayanannya itu kalah mungkin ya sama warung ya. Iya ya. Karena pelayanan sih, kadang gue pernah ke warung tuh siang ladangnya jus gitu. Oke, ini masukan nih buat pemilik warung. Bilang, Bu, saya beli ini nggak dijawab, main ambil, kasihin ya, kayak gitu. Oke, jadi itu salah satu masukan nih. Jadi salah satu hal yang terpenting juga adalah pelayanan kita ke customer. Nah, ketika customer itu udah nggak senang terhadap pelayanan yang atau SOP atau pelayanan karyawan kita, itu biasanya akan membuat dampak atau nama baik terhadap produk kita itu lumayan hancur ya. Kalau kata gua. Ke produk sih enggak. Mungkin jadi ya males aja ke warung itu. Kalau warung, tapi kalau iBox gimana? Yang mereka jual tuh Apple. Terus mereka nggak satu-satunya juga kan, banyak juga yang jual Apple. Ya mungkin orang masih cinta sama Apple-nya ya beli tempat lain kayak gitu. Iya. Oh iya benar juga. Jadi untuk produk Apple-nya orang masih tetap yakin ya. Penjualan mereka ya menurun gitu. Oke, jadi lebih ke spesifik tokonya, yang punya tokonya ini. Contohnya yang toko di Senayan City ini. Agak lebih banyak juga ngomong nggak mau ke iBox lagi kalau masih kayak gitu. Terus males ke iBox lagi kayak gitu kan. Oke. Gua rasa, jadi topik kita kali ini, apakah seberapa pentingnya pelayanan kita sebagai pemilik usaha ke customer untuk dunia retail? Menurut Iren gimana? Penting nggak? Kalau menurut gue sih ya penting banget sih pelayanan. Kadang kan kalau misalnya dulu di supermarket mana sih yang ada 3S? Salam, senyum, sapa, inget gak? Yang kalau misalnya mereka ngelakuin itu tuh kita bisa komplain, ada nomornya. Oke. Atau dapat apa gratis gitu biasanya. Kayak kalau Pertamina kalau nggak ngomong mulai dari nol, terus kalau nggak ramah nggak senyum gitu kan, bisa ada gratis liter itu dulu. Oke. Nah jadi emang menurut gue pelayanan tuh penting sih. Oke, gue rasa kalau seandainya iBox bisa menerapkan itu, kita lumayan untung ya. Jadi ketika karyawan tidak menggunakan SOP itu, kita mendapatkan iPhone gratis.
Oke, siapa yang setuju? Komen di bawah jika kalian setuju. Oke, kembali lagi ke topik kita. Kalau kata gue banyak hal juga yang diterapkan di dunia retail atau contohnya SOP yang masih kurang bisa diimplementasi oleh karyawan. Ini menurut gue masalahnya itu bisa aja masalah di ownernya. Sikap owner yang nggak terlalu peduli terhadap SOP yang akan diimplementasi. Atau yang kedua itu, sifat si karyawannya itu sendiri adalah karyawan yang mungkin ogah-ogahan untuk mengimplementasikan SOP itu di dalam usaha si bosnya itu. Atau mungkin yang ketiganya itu, bisa jadi sistem SOP udah bagus, karyawan juga udah bagus, bos udah bagus, tapi mungkin dari segi konsumennya kurang bisa menerimanya itu. Nah, kalau dari tiga hal itu gue kurang tahu nih, tapi kalau dari segi konsumen ternyata di video itu bukan cuma satu orang itu yang bisa ngomong seperti itu, tapi ternyata banyak juga yang di dalamnya itu, yang kita lihat di Google itu, banyak juga yang mengeluhkan hal seperti itu. Ya, jadi gimana kalau si HRD-nya itu pas terima karyawannya dilihat gitu sifatnya? Karena menurut gue kalau kayak yang di komen tadi, kalau kayak arogan, sifat acuh gitu kan emang udah sifat aslinya. Apakah dia bisa pura-pura depan customer ramah? Kayak gitu. Kalau menurut gua emang HRD harus filter itu ya, berarti attitude-nya itu adalah hal yang paling pertama ya untuk rekrut karyawan, kurang lebih seperti itu ya. Iya sih, karena gue juga kalau mau rekrut karyawan gitu kelihatan sih waktu datang interview gitu. Ya kelihatan sih dia kira-kira orangnya ramah enggak gitu kan pasti. Ajak ngobrolnya agak lama pasti kelihatan. Oke. Jadi kalau Kecuali seandainya orang nih, sandiwara ya. iya, kalau seandainya orang pintar nih sandiwara gimana nih? Itu yang gue kepikiran juga. Terus kalau mungkin salah satu hal yang mungkin bisa di training ke karyawannya adalah jangka waktu ya. Biasanya jangan langsung terima karyawan, tapi training karyawannya itu kurang lebih 3 bulan. Jadi ketika hasilnya bagus, itu dia baru bisa diterima jadi karyawan kontrak gitu. Terus kalau 1 tahun juga ada KPI-nya juga sebenarnya. Jadi Key Performance Indicator. Nah itu hal yang beberapa indikator-indikator yang ditentukan terhadap karyawan. Apakah dia memenuhi hasil yang bagus. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau overall gitu semua, kalau menurut gua rasa ini emang harus diperbaiki ya iBox-nya itu di Senayan City ya. Kalau buat ownernya nih, kalau sempet bacain aja reviewnya, karena itu kan suara hati customer. Iya benar juga. Jadi salah satu hal yang mungkin SOP-nya benar apa enggak, kan tuh di Google udah ada. Nanti tinggal ownernya cross check lagi di situ. Makanya kalau misalnya owner lihat di rumah makan kayak gitu atau enggak, supermarket kan suka ada kritik dan saran box gitu. Nah itu tuh buat mereka tahu sebenarnya customernya merasa dilayani atau kayak merasa si pegawainya kurang ramah atau gimana, kan jadi bisa introspeksi terus bisa evaluasi. Oke, sip. Jadi kayaknya kita udah cukup menjawab ya. Jika ownernya nggak ngerti apakah SOP-nya diimplementasi, kita udah bisa ngasih jawaban dengan cara tinggal buka aja Google Maps. Yang para owner itu terus ngelihat tuh review dari tempat kalian yang kalian tag. Oke, gue rasa mungkin untuk video ini, karena video ini lagi viral nih, topik ini, jadi gue sengaja ngebahas ini. Oke, jika teman-teman suka terhadap konten kita seperti ini dan pengen kita bikin lagi, teman-teman bisa request kolom komentar, ya kita akan bikin lagi jika benar-benar video ini lumayan rame ya. Kalau ini video ini lumayan rame, kita akan coba bikin lagi, tapi kalau video ini nggak terlalu rame ya, mungkin kita stop di sini kayaknya ya. Oke, see you next video.